Di sini di rumah Nirwan terlihat Isti mau pergi bersama Radit. Kalau masih ada Amara di rumah ini, saya tidak akan tinggal di sini, kata Isti. Jeng jeng, Inggit kaget. Inggit menghadang Isti. Isti terus pergi dan bersama Radit. Yanto dan Ableh menghadang Isti. Nirwan pun bicara menenangkan Isti. Isti hanya minta secepatnya tes DNA Amara. Lalu Isti pun masuk. Sesaat itu juga Amara yang dengan nangis dan keluar rumah. Daripada Tante Isti dan Radit yang pergi, lebih baik Amara saja yang pergi. Amara mau pulang ke rumah bapak, kata Amara. Ini rumah kamu Amara, kata Afandi. Lalu Afandi pun menyuruh Sumi mengajak Amara masuk ke dalam. Di rumah Miranti, Wahida bilang ke Erika, sudah, kamu tinggal di rumah Tante Lisa saja. Yang sekarang Amara biarin aja hidup di rumah Afandi. Tiba-tiba HP Wahida bunyi dari Miranti. Miranti kangen Erika. Lalu Miranti bilang nanti Parjo mau jemput Erika. Ajak dia ke rumah sakit katanya. Nah, di rumah Nirwan, Radit bawa kecoa buat nakutin Amara. Kecoa pun dilepas. Amara ketakutan dan buka pintu. Radit pun kepentok pintu. Terlihat hidung Radit merah. Amara pun sesak nafas karena kaget. Bisumi dan Inem ngeliat Amara panik dan minta tolong. Tolong, Amara sesak napas. Aulia, Dara, Afandi pun panik. Nirwan pun suruh Afandi telepon dokter Ali. Aulia bilang, ini pasti gara-gara Radit. Lalu Radit minta maaf. Dokter Ali bilang Amara hanya depresi karena ketakutan. Lalu Amara pun tidur bersama Aulia. Nah, di kamar Aulia, Isti masuk usir Amara. Aulia nangis. Amara pun pelan-pelan masuk ke kamarnya. Amara masuk kamar. Bisumi dan Inem sudah mengeluarkan kecoanya. Lalu Radit marahin Amara. Apandi suruh Radit masuk kamar. Isti belain Radit. Nah, di rumah sakit Erika masuk kamar Miranti. Miranti pun senang. Erika minta cepat Miranti sembuh biar antar sekolah lagi. Biar seperti Amara yang diantar Afandi. Seng, Wahida pun kaget. Amara disuruh keluar. Nah, di sini Erika yang sudah mengucapkan seperti itu disuruh keluar oleh Wahida. Miranti tanya Wahida, apa benar Amara diantar Afandi? Wahida keluarkan jurus liciknya. Miranti pun percaya. Nah, di rumah Nirwan pagi-pagi Amara sudah bantu kerjaan Bisumi dan Inem. Lalu Bisumi pun kaget. Amara dilarang namun katanya sudah biasa. Amara pun pergi ke sekolah sendirian. Di luar, Ableh dan Yanto pun kaget lihat Amara pergi sekolah sendirian. Aulia nanya Amara. Bisumi bilang sudah pergi sendiri. Apandi pun suruh Ableh kejar Amara ke sekolah. Nah, di sekolah Ableh ketemu Amara mau antar Amara naik motor saja. Lalu James datang pakai angkot. Amara pun dan temannya naik angkot ke sekolah. Di rumah Isti telepon Arman. Minta ke sekolahan buat lenyapkan Amara. Nah, di sini Amara yang turun angkot sama Kenji dan Sisil diketawain Erika CS pas turun dari angkot. Lihat tuh, Amara sekarang jadi Kismin lagi, kata Erika. Dokter periksa Miranti, sudah baikan. Lalu Nando datang juga bersama Arsha anaknya. Tanya perkembangan Miranti yang sudah baikan itu. Nah, di sekolah, Tania, Rini, Erika lihat Amara dan mau jahilin Amara. Erika tidak mau. Akhirnya Tania dan Rini pun jahilin minuman jus Amara campur sambal. Lalu Amara minum dan dada Amara pun jadi panas. Sisil Kenji bawa ke UKS. Erika dan kawan-kawannya jadi teriak dan cemas melihat Amara seperti itu. Amara terus teriak kepanasan dadanya. Amara yang dibawa ke UKS bersama Sisil dan Kenji lihat Erika CS
Kejadian ini akan dilaporkan ke Pak Budi. Lalu Pak Budi panggil anak kelas 4B. Semuanya jeng jeng. Erika CS pun panik. Pak Budi tanya, siapa yang masukin sambal ke jusnya Amara? Sisil bilang, tadi Rini dan Tania masuk kantin Pak. Maaf Pak, iya saya yang masukin sambal ke gelas Amara. Tapi itu pun disuruh oleh Erika Pak, kata Rini. Semua anak-anak teman-teman Erika pun menyuraki Erika CS. Lalu Pak Budi bicara, nanti kalian ke ruang BP, kata Pak Budi. Jeng jeng. Erika pun terdiam.